Shalom semuanya, halo apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Tuhan selalu baik meskipun kita hari ini masih tetap ibadah online tapi tetap semangat, amin. Amin. Oke, mari kita sebelum memulai ibadah hari ini kita mau bangkit berdiri yuk, meskipun di rumah atau mungkin ada yang di kasur, ada yang di meja makan. Kita mau coba fokus untuk Tuhan kita. Masa kita datang ke Tuhan dengan sambil masak atau mungkin datang ke Tuhan sambil ngobrol-ngobrol dengan orang atau mari kita benar-benar menghormati Tuhan kita, kita siapkan hati, fisik, tubuh, jiwa dan roh. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita memuji dan menyembah lagi. Come on, 1, 2, 3, go. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Benar-benar mari kita sekali lagi datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang siap,
memuji dan memuliakan Allah kita. Terima kasih Yesus Tuhan. We come to worship you, Jesus God. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus God. Worship you, Jesus God.
tetap setia dan tetap setia sampai selama-lamanya. Ajar kami ya Tuhan untuk menyenangkan-Mu dengan segala apa yang kami bisa lakukan. Dan terutama ya Tuhan, kesempatan pagi hari ini, mari ya Tuhan Engkau sekali lagi hadir di setiap tempat kami berada. Engkau hadir di rumah-rumah Tuhan. Engkau hadir ketika kami mungkin bersama-sama di dalam ibadah online ini sedang ada di dalam perjalanan atau ada di dalam pekerjaan. Engkau hadir ya Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, Engkau nyatakan kehadiran-Mu dalam damai sejahtera, di dalam jawaban atas setiap pertanyaan kami, dan di dalam jamahan Tuhan yang pribadi, yang khusus kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami masing-masing, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mempersilahkan kembali saudara-saudara duduk. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan salam kepada setiap saudara-saudara. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Kiranya saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun saudara mungkin gak tidur karena saudara-saudara memikirkan gimana ya ngasih THR kepada para pegawai saya, dan pada akhirnya saudara-saudara harus memberikannya dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak mudah. Tetapi percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap keadaan kita. Dia juga ada di dalam lembah-lembah yang kita lewati. Dia juga ada. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita akan menyediakan hati kita, menyediakan pikiran kita untuk kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kesempatan pagi hari ini kita masuk pada seri khotbah Be Influencer yang keempat, saudara-saudara. Kalau kemarin minggu kita bicara tentang your circle, lingkaranmu, pengaruh di dalam lingkaran setiap kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkaran kita. Dan hari ini saya akan bicara yang keempat tentang unseen influencer, yaitu para pemberi pengaruh yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan, atau silent, yang tidak banyak bicara, tetapi mereka memiliki pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin memberikan kepada setiap kita, coba di rumah, kalau engkau ada di rumah, saya mau kasih pertanyaan kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Saudaraku yang kekasih ada di rumah, saya mau berikan pertanyaan. Coba temukan di rumahmu satu benda yang kecil tapi sangat penting. Benda itu kecil tapi sangat penting sekali. Coba bisa disebutkan. Tadi waktu saya tanya kepada istri saya tanya kira-kira benda yang kecil yang ada di rumah kita yang penting itu apa? Kebetulan waktu itu saya mau gosok gigi, lalu kemudian Ibu Lili mengatakan sikat gigi. Wow, penting juga ini ya saudara-saudara. Saudara-saudara, harganya murah, tapi kalau itu tidak ada, ya kadang-kadang saudara kalau kelupaan waktu pergi, lupa sikat gigi, saudara-saudara terpaksa membawa sikat gigi, atau bukan membawa sikat gigi dengan jari saudara mungkin ya. Saya pernah kelupaan waktu pelayanan, lalu waduh bagaimana. Nah, dan waktu saya pikir ya betul, sikat gigi penting. Tapi ada hal yang lain yang kecil, yang juga harganya nggak mahal, tapi lebih penting lagi. Kira-kira apa saudara-saudara? Lalu saya menemukan saudara-saudara, sesuatu yang kecil dan tidak mungkin itu besar. Ini syaratnya kecil dan tidak boleh besar. Sikat gigi betul, sikat gigi kecil, nggak boleh. Kalau saudara-saudara punya sikat gigi segede kotak begini, saudara, gigi saudara seperti apa ya saudara-saudara? Jadi sesuatu yang kecil tetapi dan tidak mungkin bisa besar, tidak mungkin besar, dan karena kecil lah
maka dia juga penting. Saya melihat yang kecil dan penting, sangat penting adalah kunci. Kunci ini, saudara tidak mungkin, walaupun rumahnya sebesar istana dan pintunya pintu yang luar biasa besar, tidak mungkin saudara kuncinya juga ikut besar sebesar sepatu saudara-saudara. Tidak mungkin. Saudara, kunci adalah benda yang kecil, tetapi kunci ini bisa membuka sesuatu yang besar, membawa kita kepada akses ke sebuah ruangan yang kemudian pada akhirnya apa saja yang ada di dalam ruangan itu kita bisa menikmatinya. Alkitab juga berbicara mengamati hal-hal yang kecil tapi memiliki pengaruh yang besar, bahkan bisa menentukan mati hidupnya seseorang. Alkitab banyak hal bicara tentang yang kecil. Salah satunya yang kecil yang dikatakan di dalam Alkitab itu Yakobus 3 ayat 5 mengatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah juga kecil, tapi saya tidak akan bicara tentang lidah. Saya hanya mengatakan bahwa Alkitab juga memperhatikan hal-hal kecil yang tidak terlihat. Lidah kita ini ya kalau kita ngomong terlihat, tetapi saudara-saudara tidak sepanjang saudara ngomong kita melek begitu, lidah kita terlihat. Dan saudara berbicara tentang be influencer, menjadi berpengaruh. Kali ini kita juga akan belajar tentang pengaruh atau pemberi pengaruh yang tidak terlihat, unseen influencer. Pengaruh yang dikerjakan oleh hal-hal atau orang-orang yang tidak terlihat. Tidak semua orang yang berpengaruh besar itu ternyata kelihatan, saudara-saudara. Ada juga orang yang nampaknya biasa, bahkan mungkin tidak diperhitungkan oleh banyak orang, tetapi ternyata mereka dipakai Tuhan untuk memiliki pengaruh yang besar. Untuk memiliki pengaruh yang besar. Dan oleh karena itu, saudara, saya justru melihat kesempatan pagi hari ini untuk kita belajar tentang firman Tuhan yang berhubungan dengan pemberi pengaruh yang tidak terlihat. Bukan hanya seperti Daud, raja yang besar, Salomo, Musa yang dapat dipakai Tuhan membelah lautan jadi dua. Tapi Alkitab mencatat ada orang-orang yang bahkan namanya saja kita tidak tahu, tetapi mereka menjadi kunci dari satu pengaruh yang kemudian menjadi pengaruh yang besar. Saudara dan saya siap belajar pagi hari ini. Amin. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk dipakai Tuhan dan iman serta keberanian melangkah dari orang-orang itu. Dan ini memberikan kepada saya, kepada kita semua satu optimisme bahwa sekalipun saya dan saudara mungkin bukan orang yang besar, orang yang dikenal, orang yang punya follower Instagram banyak. Karena kemarin saya bicara tentang mungkin engkau punya follower Instagram banyak. Mungkin kita tidak terlalu banyak orang yang mengenal kita. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa sekalipun engkau menganggap dirimu kecil, bahkan mungkin tidak terlihat, karena tidak banyak orang yang mengenal kita, tapi Tuhan juga bisa memakai saudara. Amin. Tuhan bisa memakai siapa saja di antara kita, sekalipun kita tidak terlihat, sekalipun kita tidak dikenal, sekalipun kita kecil, Tuhan bisa memakai kita semua. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14. Kita akan melihat bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadamu supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang ke rumah dan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana, dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini bahwa kisah ini adalah kisah yang saya juga suka dengan kisah ini, Naaman, di mana Naaman adalah seorang panglima perang yang disayang oleh Raja Damsyik, Raja Aram. Tetapi dikatakan sekalipun dia pahlawan, dia kusta, saudara-saudara. Dia punya penyakit kulit, dan nampaknya penyakit ini sudah cukup lama dan mengganggu sehingga membuat istrinya juga kepikiran, saudara-saudara. Istrinya kepikiran sampai kemungkinan saya membayangkan istrinya satu kali duduk termenung dan dia sambil menggumam bicara, andai kata ya suamiku ini sembuh, mungkin hidupku lebih bahagia lagi. Dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi kemana-mana, tapi tidak sembuh. Dan nampaknya ini didengar oleh gadis kecil itu, budak yang bekerja di rumah mereka, orang Israel, gadis Israel. Dan kemudian dari sana gadis itu kemudian memberanikan diri dan memberitahukan kepada putri, kepada nyonyanya, bahwa sekiranya tuanku mau menghadap nabi yang ada di Samaria, maka dia tentulah sembuh.
Di dalam bahasa asli, saudara, kalimat ini begitu pendek, singkat, saudara. Tidak sampai 16 kata sebenarnya, saudara. Hanya beberapa kata saja, dan ini adalah kalimat yang pendek, dan kemudian gadis ini tidak muncul lagi, saudara. Tidak terlihat lagi di dalam seluruh pasal 5. Gadis ini tidak terlihat, hanya satu kali muncul di dalam pasal 5 tadi, dan kemudian ayat yang ketiga, dia hanya muncul sekali mengatakan kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, inilah contoh seorang yang tidak terlihat, namanya tidak dikenal, tetapi ini menjadi titik yang membawa perubahan dalam kehidupan seorang panglima yang punya nama yang bernama Naaman, saudara. Saudara, saya mau mengajak kita, ada dua kebenaran yang saya mau mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana seorang yang tidak dikenal, seorang yang tidak terlihat, tetapi menjadi berpengaruh, saudara. Menjadi berpengaruh. Demikian juga saya dan saudara. Ini sangat penting karena ada juga banyak di antara kita yang kita merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Yang kita merasa mungkin sudah lelah untuk menjadi berusaha berpengaruh, berusaha terkenal, berusaha memberikan dampak. Tetapi kita seperti hanya berada di dalam lingkup yang kecil saja. Lama-lama kita kemudian merasa minder. Kita merasa kemudian kita tidak punya apa-apa untuk bisa memberikan pengaruh atau dampak. Tetapi sesungguhnya, saudara, peristiwa ini mengajarkan kita bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak diketahui oleh banyak orang yang lain, dan namanya mungkin tidak pernah disebutkan. Tetapi saya yakin dan percaya di dalam kerajaan Allah, dia pasti tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya ada dua hal yang saya mau ajarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan sekalipun kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang pertama, jangan hidup dalam penyesalan, tetapi hiduplah dalam pengharapan. Jangan hidup dalam penyesalan, tetapi hiduplah dalam pengharapan. Gadis ini berkata kepada tuannya di dalam pasal 5 ayat 3 yang mengatakan, andai kata tuanku mau pergi menghadap nabi yang ada di Samaria. Saudara, ayat 3 ini menunjukkan buat saya satu keanehan, karena ayat 1 dan 2 berbicara tentang bahwa budak ini atau anak ini, anak kecil, gadis kecil ini, dia adalah tawanan. Kemungkinan dikatakan ketika Aram, Damsyik menyerang Israel lalu ditawan, dan mungkin bisa jadi entah dia dipisahkan dari orang tuanya, tapi kita tidak melihat ada orang tuanya di sini. Bayangkan seorang gadis lalu dibawa sebagai tawanan, kemungkinan berada di pasar budak, lalu dibeli oleh Naaman untuk menjadi pembantu, menjadi budak dari istrinya. Kalau saya menempatkan diri sebagai wanita, perempuan muda ini, anak gadis kecil ini, saya mungkin akan mengatakan, syukur tuanku sakit karena dia telah berdosa, karena dia telah memisahkan saya dari orang tua saya. Saudara, gadis kecil ini bisa jadi bersuka cita untuk apa yang dihadapi oleh Naaman, oleh nyonyanya. Kesedihan, masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena gadis ini adalah seorang yang dipaksa, ditawan, dipisahkan dari keluarganya, saudara. Gadis ini terpisah dari orang tuanya. Tetapi ayat 3 kita melihat bahwa gadis ini dengan penuh yakin mengatakan kepada nyonyanya, istri Naaman, bahwa andai kata Tuhan mau menghadap nabi, tidak
kita melihat adanya satu ketakutan, tidak kita melihat adanya keraguan-raguan dari gadis kecil ini, tetapi dia penuh dengan keyakinan, pengharapan, menawarkan sesuatu kepada Tuhannya. Saudara, andai kata gadis ini hidup di dalam penyesalan, kemungkinan dia tidak akan bicara itu, saudara. Saudara, banyak orang yang hidup di dalam penyesalan karena dirinya bukan siapa-siapa. Karena ada masa lalu, ada masalah, ada mungkin penolakan, mungkin penderitaan yang terjadi di dalam dirinya. Dan ketika dia melihat dirinya, dia hidup di dalam penyesalan. Orang-orang yang hidup di dalam penyesalan adalah orang-orang yang sulit memberikan pengharapan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan adalah orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar. Dan itu kita temukan dari seorang gadis kecil ini. Kenapa? Karena pengharapan yang dimiliki oleh gadis ini adalah kemungkinan Naaman ketika bertemu, ketika dia tidak ditemui oleh Elisa, dia sempat sewot, dia gusar dan mengatakan, bukankah dia keluar dan paling tidak dia berdoa, dia mengusap-usapkan di atas sakitku, bagian tubuh yang sakit, dan mengucapkan doa kepada Tuhan. Kata Tuhan adalah huruf besar semua, itu adalah Yahweh. Kemungkinan Naaman mengenal Yahweh dari mana? Kemungkinan dari gadis kecil ini. Nampaknya gadis kecil sekalipun terpisah dari keluarganya, menjadi tawanan, tetapi dia tetap hidup mencari Tuhan. Dia tetap seperti Daniel yang berdoa, dan nampaknya imannya ini dikenali oleh Tuhannya. Saudara, jangan hidup di dalam penyesalan, tetapi hiduplah di dalam pengharapan. Situasi ini jangan membuat kita hidup di dalam penyesalan, tetapi milikilah pengharapan, saudara. Seperti gadis kecil ini. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa Tuhan bisa pakai setiap kita. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan sampai 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Gadis ini digerakkan oleh kasih kepada Tuhan yang menawarkan pengharapan yang dia miliki, dan oleh iman dia menawarkan jalan keluar kepada Naaman. Mengapa dia bisa menawarkan jalan keluar yang sebenarnya tidak ada di dalam tangannya dia? Bukankah dia terikat? Bukankah dia terbelenggu sebagai tawanan? Bukankah dia ada di rumah, tidak boleh kemana-mana? Tetapi mengapa di dalam keadaan saya sebut gadis kecil ini dalam keadaan lockdown? Dia di dalam rumah saja, tetapi oleh karena dia punya pengharapan, dia bisa menawarkan jalan keluar kepada Tuhannya. Karena gadis ini mengenal Tuhannya. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan kita, maka saudara dan saya pasti bisa memberikan pengharapan pada orang lain. Dan pengharapan yang dimiliki oleh gadis ini adalah pengharapan yang sekalipun saudara, dia kemudian hanya ngomong satu kali, tapi dia tahu bahwa apa yang dihadapi oleh tuannya adalah masalah yang berat. Dan ketika dia memberikan pengharapan itu, dengan penuh keyakinan dia mengatakan, tentulah nabi itu akan menyembuhkan tuanku. Saudara-saudara, pengharapan dan iman dan kasih ada di dalam kalimat ini. Kalau saudara-saudara digerakkan oleh kasih, saudara-saudara akan menyampaikan pengharapan, dan pengharapan itu akan menolong orang untuk bisa menangkap iman. Yang kedua, saudara-saudara, percayalah bahwa kita adalah kunci, saudara-saudara. Percayalah bahwa saudara dan saya adalah kunci.
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 mengatakan, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Saudara, status gadis kecil ini adalah seorang budak, seorang tawanan, seorang yang tidak punya hak, saudara. Kadang-kadang dunia melihat kita sebagai orang yang mungkin tidak punya hak, mungkin tidak punya otoritas. Tetapi saudara, saya menemukan kebenaran di sini bahwa gadis kecil ini ternyata menjadi kunci dari jalan keluar yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh Naaman. Andai kata gadis ini tidak menyampaikan kabar kepada tuannya, kemungkinan Naaman tetap sakit. Kemungkinan Naaman tidak akan pergi ke Israel. Kemungkinan Naaman tidak akan bertemu dengan rajanya dan minta dukungan rajanya untuk memberikan surat. Saudara dan saya adalah kunci. Kebenaran ini sangat penting karena seringkali kita tidak melihat diri kita ini sebagai kunci. Saudara tahu kenapa tadi saya membawa contoh kunci? Karena kunci ini kecil. Tapi kalau ini hilang, saya tidak bisa masuk ke rumah, saudara. Saudara dan saya adalah kunci. Kita seringkali tidak melihat diri kita sebagai kunci. Kita seringkali melihat diri kita ya sebagai orang Kristen, atau kita seringkali hanya melihat diri kita sebagai ya pokoknya penggembira sajalah, ikut-ikutan sajalah. Saudara-saudara, jangan melupakan firman Tuhan. Matius 16 ayat 19 mengatakan begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus ketika Petrus mengatakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, aku akan membangun kerajaanku, dan kepadamu aku memberikan kunci. Saudara, kepada Petrus yang memiliki pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau saudara punya pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, engkau akan menjadi kunci. Engkau akan menjadi kunci buat keluargamu. Engkau akan menjadi kunci buat masalah-masalah, buat pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan bawa engkau kepada pintu-pintu yang terbuka, yang akan sesuai dengan kuncimu itu, saudara-saudara. Fungsi kunci adalah untuk membuka sebuah pintu dan membuat kita bisa masuk ke dalam sebuah ruangan. Secara umum, jika pintu itu terkunci, maka saudara-saudara, biasanya kalau rumah atau apapun, kenapa kita menguncinya? Kenapa kita menguncinya? Karena di dalamnya ada benda berharga, ada barang-barang berharga. Tapi kalau tidak ada barang-barang berharga, ada gudang-gudang yang tidak terkunci. Anjing keluar masuk di situ, gelandangan tidur di situ. Kenapa? Gudang-gudang itu sudah tidak dipakai. Tidak ada yang berharga di sana. Tetapi pintu-pintu itu terkunci karena di dalamnya ada yang berharga. Seringkali kita ini maunya ketemu dengan pintu yang tidak terkunci. Kalau ada masalah, berdoa, minta jawaban langsung. Kalau ada kesulitan, kita minta instan, saudara-saudara. Itu pintu-pintu yang gak terkunci. Ada sesuatu yang berharga yang kita harapkan, tapi kita seperti masuk bludus begitu aja, saudara-saudara. Seringkali Tuhan membawa kita kepada satu kesadaran bahwa pintu itu, di balik pintu itu ada sesuatu yang berharga, dan kuncinya adalah kita. Kuncinya adalah hati kita, iman kita. Saudara-saudara, pintu yang tidak terkunci itu kemungkinan ada dua hal. Sudah ada yang membuka pintu itu sebelumnya, sehingga pintu itu tidak terkunci, sehingga kita bisa masuk. Demikian juga yang kedua, pintu itu memang tidak dikunci karena memang tidak ada barang yang berharga. Jadilah orang Kristen yang tangguh, di mana ketika engkau punya persoalan, punya masalah, seringkali engkau menghadapi pintu-pintu yang terkunci. Dan ketika pintu-pintu itu terkunci,
Saudara-saudara jangan berkecil hati, pintu itu hari ini tertutup. Mungkin saudara-saudara, kenapa Tuhan tidak buka pintu buat saya? Saudara, kuncinya adalah saudara-saudara. Seringkali Tuhan mengajak kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan membuat kita siap untuk menjadi kunci dari masalah kita sendiri. Kunci dari suatu pintu. Saya melihat gadis ini sebagai kunci dari suatu pintu hubungan yang membawa pesan kebenaran. Saudara-saudara, Tuhan tempatkan gadis kecil ini menjadi seorang pelayan istri Naaman. Gadis kecil ini memiliki hubungan atau akses langsung dengan istri Naaman, tapi dia tidak punya akses langsung dengan Naaman. Dia hanya punya hubungan dengan istrinya, istri Naaman, nyonyanya. Seringkali saudara tidak punya akses dengan presiden, orang-orang tertentu, orang-orang yang mungkin cukup besar. Tapi saudara punya akses dengan orang-orang di sekitar. Dan kadang-kadang kita mengabaikan itu. Saudara-saudara, andai kata gadis ini berpikir saya harus ketemu Tuan Naaman dulu, dan saya mengabaikan istrinya, maka saudara kemungkinan dia mengalami kesulitan. Tapi gadis ini memberanikan diri untuk bicara kepada nyonya karena nyonyanya dekat dengan dia. Dan dari situ kebenaran akan disampaikan kepada suaminya, saudara. Demikian juga saudara betapa powerfulnya firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bagaimana ya saya bisa mencapai titik itu. Kalau titik yang di depanmu saja engkau tidak kerjakan, bagaimana Tuhan akan percayakan engkau untuk membawa apa yang sedang Tuhan percayakan kepadamu kepada titik yang jauh lebih tinggi lagi, level yang lebih tinggi lagi. Kerjakan apa yang ada di depan saudara. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang diucapkan gadis kecil ini pada akhirnya sampai kepada Naaman, dan dari Naaman sampai kepada rajanya, saudara-saudara. Apa jadinya kalau gadis kecil ini tutup mulut, tidak mau bicara, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita, good news, Injil, pengharapan? Maka Naaman tidak pernah mendengar kesempatan, kesembuhan, solusi. Dan cerita pasal 5 tidak akan pernah ada. Saudara adalah kuncinya. Jangan tutup mulut, jangan tutup diri saudara. Karena saudara adalah kuncinya. Kita adalah pembawa kunci kerajaan surga. Berarti kita adalah juru kunci, saudara. Oh saudara, sekalipun mungkin saya bukan siapa-siapa, saya adalah pendeta, tapi saya bukan seorang yang besar, yang terkenal di mana-mana. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan Matius 16 ayat 19, saya begitu bersyukur kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya dipercayai Tuhan punya kunci kerajaan surga. Sekalipun saudara tidak terlihat, sekalipun saudara dan saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi kalau saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan mempercayakan kunci kerajaan surga kepada saudara. Dan kalau saudara tidak mau pakai kunci itu, maka ada orang-orang yang seharusnya mendengar good news, kabar baik, tapi sekarang masih dalam keadaan yang sama, di dalam masalah dan penderitaan mereka. Saudara adalah kunci. Saya adalah kunci. Kalau saudara diizinkan Tuhan punya masalah, bersyukur seperti kata Yakobus. Kenapa? Karena saudara berarti dipercayakan Tuhan satu kunci. Satu kunci lagi. Kalau saudara punya masalah hubungan, Tuhan sedang percayakan saudara untuk punya satu kunci hubungan, untuk menolong orang lain, membuka pintu bagi mereka yang punya masalah hubungan. Kalau saudara mungkin pernah mengalami bangkrut sekalipun, tapi saudara tetap bertahan setia di dalam Tuhan, dan saudara tetap berharap kepada Tuhan, dan padanya Tuhan mengangkat saudara. Saudara punya kunci untuk menolong orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Karena dari kisah hidup saudara itu membuka pintu buat mereka
melihat pengharapan. Itu sebabnya saudara dan saya, dua hal ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Jangan tinggal di dalam penyesalan, tetapi tinggallah di dalam pengharapan. Dan yang kedua, saudara adalah kunci. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengundang kita maju ke depan. Para pemain musik maju ke depan. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian sebagai doa. Pujian ini mengatakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Sebelum menyanyi pujian ini, apabila di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, engkau sedang menghadapi pergumulan seperti Naaman. Mungkin engkau punya nama besar, mungkin engkau akan disebut seorang pahlawan, tapi engkau punya pergumulan yang tahu mungkin adalah orang-orang terdekat, pasangan hidupmu. Saya ingin memberikan kabar gembira kepada saudara. Kalau saudara mau pergi di hadapan Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia tentulah akan menjamah saudara. Bagi saudara yang ingin menerima Yesus Kristus, mungkin saudara sudah mengenal orang Kristen dan mendengar firman Tuhan, tapi saudara belum membuka kesempatan untuk Yesus Kristus hadir dalam hidupmu. Saya mengundang saudara untuk berdoa dan minta Dia datang kepada saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, sebutanmu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Kau akan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, sebenarnya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Kau ada setia kepadamu, Tuhan. Adakah di antara engkau merasa bahwa engkau bukan siapa-siapa, engkau bukan apa-apa, engkau tidak terlihat, engkau merasa pengaruhmu tidak ada, engkau merasa engkau sudah bekerja begitu keras, tapi seolah-olah engkau sulit, bahwa engkau merasa berpengaruh dalam banyak orang. Saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan mengingatkan di dalam Amsal pasal 30 dikatakan, belajarlah dari binatang kecil, cicak, walaupun dia bisa ditangkap orang, tetapi dia ada di istana raja. Tuhan bisa buka kesempatan kepada saudara. Jangan hidup di dalam penyesalan, tetapi tinggallah di dalam pengharapan.
Dan yang kedua, saudara adalah kunci. Saudara adalah kunci. Tuhan percayakan kunci kerajaan surga kepada saudara. Pakai itu. Kalau saudara sedang ada di dalam masalah, saudara sedang ada di dalam persoalan sakit penyakit, saudara akan dipercayakan kunci untuk menolong orang lain yang sakit karena saudara pernah sakit. Kalau saudara sedang ada di dalam satu masalah yang mungkin saudara punya usaha, saudara tertipu, dan saudara tetap belajar untuk bekerja keras, mengampuni, melupakan, saudara akan diberi kunci kerajaan surga untuk menolong orang yang juga mengalami hal yang sama dari apa yang saudara hadapi. Karena kunci hanya bisa membuka pintu yang sama. Itu sebabnya Tuhan pakai semua anggota tubuh Kristus. Saya Agustinus Dermawan, saya tidak bisa membuka semua kunci. Karena Tuhan bisa pakai orang lain di mana yang punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Dan saya bersyukur untuk itu, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat setiap kami masing-masing, Tuhan. Siapapun kami, apapun keberadaan kami, Tuhan, Engkau Allah, rencanamu itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan seseorang. Dan Engkau pakai setiap kami, Tuhan, sekalipun kami mungkin tidak terlihat. Tetapi Tuhan, Engkau pakai setiap kami untuk menjadi berkat, supaya kami belajar untuk berpengharapan. Kami tidak tinggal menyesali diri, mengasihani diri, sebab ada orang-orang yang akan menerima jalan keluar ketika kami memberikan pengharapan itu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk meyakini bahwa Tuhan memakai setiap kami walaupun kami berbeda, akan Tuhan pakai sesuai dengan kehidupan kami masing-masing, pengalaman latar belakang kami masing-masing. Karena Tuhan percayakan kepada kami kunci kerajaan surga untuk memimpin orang masuk ke surga, membuka pintu surga melalui kunci kehidupan pengalaman kami masing-masing ya Tuhan. Ajar kami mengucap syukur di dalam segala hal, sebab Tuhan sedang mempercayakan kunci kerajaan surga kepada kami, yaitu otoritas dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita bersyukur bersama-sama. Kita melewati minggu lepas minggu di dalam pelayanan online. Saudara tetap bersuka cita, saudara tetap antusias, saudara tetap bersungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Improve your ibadah, tingkatkan ibadah saudara, karena Tuhan tetap sama, tidak berubah. Saya akan menyampaikan pengumuman dalam satu pekan ini, saudara. Di dalam hari Selasa, saudaraku yang kekasih, saya mengundang untuk kita berdoa bersama-sama di dalam moment of restoration. Kita bersama-sama berdoa. Jangan hanya terpikir, oh saya nggak ada kesulitan, saya nggak ada pokok doa. Mungkin bukan saudara, tapi saudara adalah kunci buat orang lain. Mungkin temanmu, mungkin orang-orang yang kau kenal, mereka sedang bergumul. Engkau bisa menjadi pendoa buat mereka. Mari kita bergabung bersama-sama di dalam moment of restoration. Hari Selasa jam 7.30 secara online. Kemudian hari Kamis kita juga ada komunitas tumbuh bersama. Silakan saudara-saudara bergabung di dalam KTB masing-masing. KTB Barat 1, 2, 3 dan KTB Timur open untuk kita bisa bergabung secara online. Mari kita bersyukur, mari kita bertemu sekalipun terbatas, tetapi pakai apa yang terbatas itu menjadi maksimal oleh karena hati kita yang maksimal buat Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Dan demikian juga saudara, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ini adalah nomor rekening yang saudara-saudara bisa pakai untuk memberikan persembahan dan persepuluhan secara online. Dan saudara-saudara yang sudah memberikannya, diberkatilah Tuhan saudara-saudara, karena saudara-saudara telah menerima dari Tuhan dan saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat semuanya, dan terima kasih juga buat para pelayan Tuhan yang tetap setia di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Demikian juga seluruh
bukan awak kapal, tetapi seluruh kru yang ada tetap di tengah-tengah keterbatasan saudara berusaha untuk tetap setia. Saya mengucap syukur buat tim yang luar biasa ini. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan menutup di dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau mempercayakan kepada kami pengalaman-pengalaman yang sulit, yang berat, supaya kami tidak hidup di dalam penyesalan, supaya kami hidup di dalam pengharapan. Contoh wanita gadis kecil ini yang hanya sekali disebut di dalam Alkitab, kalimatnya singkat, tapi itu membuat satu kerajaan Damsyik mendengar bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Oh saudara, Tuhan, hamba-Mu berdoa, ya Tuhan menolong kami untuk melihat melampaui keadaan yang sekarang ini. Tuhan, berikan kami pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong setiap jemaat-Mu, setiap saudara-saudara kekasih kami yang mendengar firman Tuhan, mendengar pelayanan ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan berikan kami Tuhan kekuatan yang baru untuk kami percaya bahwa kami adalah kunci. Kami diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi kunci. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia damai sejahtera. Sekalipun engkau harus beradaptasi, menyesuaikan diri, mengubah banyak hal, mengambil keputusan yang berat, tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera untuk engkau tetap bertahan dan bahkan engkau pada akhirnya tekun dan tahan uji sampai engkau memperoleh buah yang matang. Itu sebabnya jangan menyerah, tetap berjuang di dalam pekerjaan Tuhan, tetap berjuang di dalam apa yang kau kerjakan, dan berharap Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan menyesali, jangan mengasihani diri, tetapi buat dirimu bangga di hadapan Tuhan, oleh karena engkau adalah anak-anak-Nya yang tidak pernah Tuhan tinggalkan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, bahkan diberkatilah masa depanmu. Percayalah bahwa dunia ini menanti-nantikan orang-orang yang sekalipun bukan siapa-siapa, tetapi orang itu akan menjadi kunci jalan keluar bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya, orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, untuk tetap setia sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.